Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya. Kita ngebahas sebenarnya dia mencintai siapa. Sebenarnya dia mencintai siapa. Itu ya yang akan kita bahas. Ini pastinya energi general, energi banyak orang dan tidak akan resonate untuk semua orang. Dan energinya juga maju mundur dan bahkan kadang-kadang kebolak dan kebalik dengan yang kalian fokuskan ya, seperti itu, dengan seseorang yang kalian fokuskan. Dan ini ada 3 tumpukan kartu, ini per satu, ini per dua, dan ini per tiga. Silahkan pilih mana yang paling menarik perhatian kalian ya. Sebenarnya dia mencintai siapa, seperti itu. Bagi kalian yang tertarik dengan pembahasan garis tangan, saya membuka pembahasan garis tangan dan kalian bisa kirim foto ke saya dari tangan atas sampai ke pergelangan tangan, dari pergelangan tangan sampai ke telapak tangan. Dan jari-jarinya harus kelihatan semua, dan itu tangan sebelah kanan. Bagian dalam biayanya sekitar 100.000 ya, seperti itu. Dan bagi kalian yang mau mengambil personal reading atau konsultasi, silahkan kalian bisa hubungi saya di kotak deskripsi video ini, seperti itu ya. Itu ada nomor WA yang bisa kalian hubungi. Yang per satu, banyak sekali ketarik kartunya. L1 ini, bagaimana kabarnya teman-teman sekalian ya, kalian baik-baik, semoga diberikan keberkahan rezeki ya, kemudahan, kelancaran dalam menjalani kehidupan dengan sangat mudah, amin ya, seperti itu. Diberikan kesehatan, panjang umur. Sebenarnya dia mencintai siapa? Untuk yang militer satu, sepertinya dia ini orang yang memang sangat punya kesedihan atau punya pemikiran yang agak berbeda ya dengan kebanyakan orang. Karena dia itu sepertinya kalau memang udah mencintai seseorang ya memang cinta banget, tapi ketika udah disakitin ya sakitnya lama banget gitu ya, seperti itu. Jadi ada trauma yang cukup dalam hatinya. Bahkan dia tuh merasa takut untuk membina hubungan atau istilahnya memulai hubungan baru dengan siapapun, seperti itu ya. Dan kadang-kadang dia ingin mempunyai hubungan dengan ini dengan itu ya kan, yang memang menurut dia baik atau menurut dia itu pantas untuk dijadikan pasangan. Tapi ketika ditanya keseriusan dia langsung pergi. Karena apa? Bukan karena gak ada rasa cinta, karena dia tuh merasa trauma dengan masa lalunya, dengan kehidupannya, dengan pengalaman hidupnya, entah dengan orang yang dia cintai atau karena melihat kehidupan orang tuanya atau orang-orang di sekelilingnya, seperti itu ya. Dan tapi di sini seperti orang ini memang orang yang memang untuk disembuhkan itu agak lama ya, seperti itu, agak butuh kesabaran dan butuh keyakinan dari dia sendiri untuk sembuh. Dan harus menemukan orang yang benar-benar membuat dia itu yakin dan percaya bahwa orang ini akan membawa kebaikan buat dia. Tetapi kalau dia belum merasa yakin, dia pasti akan pergi secinta apapun dia. Nah, di sini sepertinya ada dari kalian yang udah pernah mengalami hal ini. Bisa ada yang udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, ada 4 tahun, ada juga yang beberapa bulan ya, seperti itu. Mengalami bertemu dengan orang seperti ini. Sepertinya dia ini ketika semuanya udah lebih stabil dalam dirinya, dalam arti itu dia mungkin udah menemukan banyak pengalaman hidup, banyak pencerahan, banyak mengambil hikmah dari segala apapun yang dia rasakan atau dia alami dalam kehidupan. Dan itu membuat dia menjadi orang yang lebih terbuka secara pemikiran dan lebih dewasa lagi dalam secara pemikiran ya, dan lebih terbuka pada siapapun ketika dia merasakan sesuatu atau senang, sedih atau apapun itu. Dan dia mulai ada rasa percaya kepada orang lain bahwa semua orang itu tidak mungkin buruk semua gitu ya, tidak mungkin jahat semua. Begitu juga dia yakin dan percaya semua orang itu tidak akan baik semua, seperti. Jadi ketika dia udah menyadari dengan
bertumbuh dan berkembangnya jiwanya seperti itu, dia akan datang lagi sepertinya kepada kalian, karena ternyata di hatinya itu masih tersimpan rasa cinta yang begitu tulus, yang begitu dalam di hatinya, walaupun dia memang istilahnya mungkin selama dalam pencarian jati dirinya dia mungkin kenal dengan ini kenal dengan itu, tapi ya untuk sekadar istilahnya dia eh, kayak mencari pembenaran dalam pemikirannya atau mencari sesuatu yang memang menurut dia itu baik ya, tetapi ternyata di dalam perjalanan itu dia mendapatkan banyak pelajaran hidup, mungkin ketemu dengan seseorang yang memberikan dia pelajaran hidup, misalnya contoh ya, ternyata ketika dia merasa dia ini kok orangnya baik ini itu dan dia meninggalkan kalian, ternyata justru dia itu jauh lebih tidak baik, maksudnya tidak baik itu maksudnya tidak jauh tidak bisa mengerti dia gitu loh, tidak bisa mengerti dia, akhirnya lepas lagi, terus ntar ketemu lagi dengan orang yang menurut dia itu ini orangnya dewasa, ini orangnya pas buat dia, ternyata enggak juga. Nah pada akhirnya mungkin dia juga sering ketemu orang yang memang tidak begitu sabar menghadapi trauma yang dia rasakan ya, seperti itu. Ketika ada kesalahan atau kesalahan yang fatal yang dia lakukan akibat keraguan-raguan, mungkin orang itu pergi, entah laki-laki ataupun perempuan ya, di sini pergi meninggalkan karena menurut dia berhubungan dengan orang seperti dia itu kapan ujungnya kemana gitu ya, kapan selesainya gitu pemikiran mereka itu ya, mereka yang dia cintai gitu seperti itu. Tapi di sini ketika semuanya udah berkembang bertumbuh dengan lebih dewasa, lebih menemukan jati diri yang memang seharusnya ya sebagai manusia itu, bahwa kita tuh harus punya pemikiran hidup itu tidak semuanya indah dan tidak semuanya juga jelek gitu ya, begitu juga manusia, tidak semuanya jahat, tidak semuanya juga baik. Nah seperti itu. Nah dan di saat itulah dia akan datang kepada kalian, akan meminta maaf, akan meminta istilahnya kembali lagi dengan harapan bisa menjalin atau merajut kehidupan yang jauh lebih baik atau kehidupan yang sangat baik, entah ini buat single ataupun single parent ya, laki-laki dan perempuan. Dan sepertinya bagi kalian yang belum menikah mungkin akan diajak menikah, kalau kalian yang udah pernah menikah diajak rujuk kembali, dan benar-benar dari hati yang terdalam bahwa dia itu merasa kalau kalianlah yang terbaik seperti itu ya. Dan begitu, walaupun memang ada proses yang begitu panjang, ada waktu yang begitu jauh jarak yang memisahkan, tetapi mungkin semua itu adalah pelajaran hidup yang diberikan oleh Tuhan untuk kalian berkembang dan bertumbuh menjadi sesuatu yang versi terbaik dari kalian masing-masing. Jadi mungkin di sini memang ada jodoh, tapi jodohnya tertunda seperti itu ya, walaupun memang mungkin ada cerita bercerai dulu, tapi mungkin masih ada jodoh dan kembali lagi seperti itu. Begitu juga dengan kalian yang belum pernah menikah, mungkin kalian itu dipertemukan dan itu jodoh kalian, tapi dipisahkan lagi karena belum sama-sama matang. Kalau matang ya, kalau buah tuh belum sama-sama matang gitu, jadi dipisahkan dulu sampai benar-benar matang, dipersatukan kembali. Ini ceritanya memang panjang, cerita kehidupan ya, cerita kehidupan yang memang punya trauma dalam kehidupannya, mungkin ditinggal nikah oleh pasangannya yang udah punya hubungan bertahun-tahun, atau mungkin juga istilahnya banyak disakitin orang, ketulusannya itu dimanfaatin orang, entah dirinya, entah harta bendanya atau apapun itu, atau bahkan dicurangi, dikhianati gitu ya, bahkan oleh pasangannya, oleh orang terdekatnya, bisa oleh keluarganya sendiri. Tapi di sini juga bisa juga dia banyak melihat kehidupan keluarganya yang memang rumah tangga orang tuanya yang memang ancur-ancuran, dan itu dia merasa bahwa semua orang itu sama, tidak ada yang baik. Padahal memang ya seperti itu, di dunia itu pasti ada yang baik, ada yang tidak baik ya, seperti itu. Bahkan kalau menurut saya jodoh itu seperti baju, di orang lain itu baik belum tentu di kita baik, begitu juga sama di kita itu baik belum tentu di orang lain baik. Jadi jodoh itu memang seperti baju menurut saya ya, karena Allah itu udah memasang-masangkan kalau semua orang cocok buat kita, berarti kita jodohnya banyak ya, karena kan pasti Allah itu memberikan jodoh ke setiap manusia itu seseorang, ada beberapa orang, ada yang satu dua, ada yang satu aja kan gitu, seperti itu. Ini ya kedua, sebenarnya dia mencintai siapa. Maaf ya kalau berisik, itu suara mesin air, maafin, mohon dimaafkan ya, seperti
seperti itu, memang suaranya kencang banget. Sebenarnya dia mencintai siapa untuk yang milik L2? Sebenarnya dia tuh mencintai keluarganya. Dia sangat mencintai keluarganya, terutama ibunya. Ibunya, bapaknya ya, dan ini yang paling membekas itu ibunya. Dan di sini sepertinya dia juga dapat pengaruh dari ibunya untuk mencari orang tuh yang baik, yang sukses, yang ini, yang itu, yang sempurna. Tetapi padahal di sini kesempurnaan di dunia itu tidak ada. Karena setiap manusia itu sebaik apapun pasti ada titik celah yang memang tidak sempurna. Contohnya misalnya orang itu pintar, soleha tapi tidak terlalu cantik. Misalnya contohnya orangnya itu misalnya orangnya agak nakal, orangnya juga istilahnya judes, orangnya juga suka jahatin orang, tapi orangnya kaya, orangnya pinter, bisa seperti itu ya kan. Makanya di sisi lain di dunia itu memang tidak ada yang sempurna. Sedangkan di sini sepertinya orang tua itu sangat menginginkan kesempurnaan dari pasangan anaknya, entah laki-laki dan perempuan. Dan otomatis ini kalau kalian mempunyai suami seperti ini dan benar-benar nurut dengan perintah ibunya yang seperti itu pemikirannya, itu kisruh rumah tangganya ya, kisruh terus, bahkan ada yang berpisah seperti itu. Tetapi di dalam hatinya ada rasa cinta yang begitu kuat. Ada dua sisi yang cinta yang begitu kuat antara ibu dan istrinya, atau antara ibu dan suaminya, antara ibu dan anaknya, bisa seperti itu ya. Jadi di sini dia lebih mencintai ibunya dan sangat menyayangi ibunya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika kalian dipertemukan dan berjodoh dengan seseorang dengan pengalaman hidup yang seperti ini, dan Tuhan menentukan kalian itu adalah jodoh yang terbaik sampai akhir hayat, itu kalian bisa melaluinya nanti. Tapi memang ini butuh waktu dan perjuangan yang cukup melelahkan. Ada yang 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, bahkan ada yang 3 tahun, 5 tahun, 2 tahun, 1 tahun ada ya, bahkan baru beberapa bulan. Tapi kalau memang semua itu memang takdir guratan Tuhan, apapun yang terjadi, dipisahkan sekuat apapun, seluas apapun, sejauh apapun jaraknya, pasti kalian akan bersama lagi dengan versi kalian yang berbeda. Mungkin kalian udah lebih berkembang lagi, suami kalian juga udah menyadari kesalahannya. Selama ini mungkin banyak istilah melakukan kesalahan, menyakiti hati kalian seperti itu, atau istri kalian ya, atau suami kalian seperti itu ya. Sesuai saja ya, ini buat laki-laki dan perempuan. Tetapi di sini kalian akan ditumbuh menjadi seorang yang dewasa, orang yang kuat dalam menjalani hidup, orang yang mandiri, bahkan orang yang mempunyai kehidupan yang pantas beberapa tahun ke depan. Karena apa? Karena kalian bekerja, bisa bekerja ke luar negeri, bisa bekerja di negara sendiri, bisa juga kalian menjadi seseorang yang sangat terkenal bahkan bermanfaat buat orang lain. Bisa misalnya kalian terkenal di bidang musik, terkenal di bidang prestasi kalian, misalnya seorang guru teladan atau dosen atau apapun ya, apapun sesuaikan saja ya. Tetapi ada juga yang memang kalian akan terkenal sebagai orang yang bisa menyembuhkan banyak orang. Nah, disitulah mata mertua kalian yang perempuan itu terbuka. Ternyata apapun yang dia lakukan selama ini, Tuhan itu memang maha tahu, maha adil gitu. Dan yang dia istilahnya yang menurut dia baik atau buruk belum tentu seperti itu. Ternyata yang dia lihat itu mantunya itu kurang baik atau tidak pantas, ternyata malah sangat jauh lebih pantas, karena mungkin sepertinya dibandingkan dengan anaknya, sepertinya kalian lebih hebat, maksudnya lebih mandiri, lebih kuat, lebih sukses, atau lebih punya pemikiran yang bijaksana seperti itu ya. Jadi dia baru menyadari bahwa semua itu udah takdir Tuhan, apapun yang diberikan kepada anaknya itu udah ditentukan oleh Tuhan. Dan walaupun mungkin ini di detik-detik terakhir ketemunya nanti ada seperti permintaan maaf atau istilahnya pengakuan bakal kalian itu orang-orang yang memang patut dibanggakan seperti itu ya. Sedangkan di sini sepertinya anaknya yang dia terus banggakan itu sepertinya tertekan, tidak berkembang, dan banyak melakukan kesalahan dalam kehidupan, atau atau dia mendapatkan banyak kegagalan dalam hidup. Misalnya
dikasih usaha ini bangkrut, dikasih kerja ini nggak benar, ini itu nggak bagus ya gitu. Karena memang dia juga seperti menerima karma, mungkin selama mengikuti kemauan ibunya banyak melakukan kesalahan yang tidak seharusnya kalian lakukan, yang tidak seharusnya dia lakukan, dan itu menyakiti hati kalian dan bahkan menyakiti hati orang lain seperti itu ya. Tapi di sisi lain kalian merasakan kebahagiaan, kedamaian, dan kekurangan makanan ya seperti itu. Rezeki juga ada aja, bahkan punya tabungan, disegani orang, bahkan ada yang bermanfaat buat orang banyak, bahkan dikenal orang, ada yang seperti itu. Jadi versinya memang ini tidak untuk satu orang ya, tapi sesuaikan energi kalian di mana. Tetapi intinya kalian menjadi orang yang lebih bagus, lebih baik, dan lebih keren lagi ke depannya seperti itu ya. Dan ini memang sepertinya sesuatu yang memang ini menceritakan pelajaran hidup atau cerita hidup seorang manusia, atau beberapa cerita hidup manusia ya, yang memang ditentukan oleh Tuhan harus menjalani hal seperti ini. Itu ya yang saya baca. Jadi kalau kalian yang keterika nomor 2 ini mengalami hal seperti itu, kalian yakini bahwa apapun yang terjadi itu kehendak Tuhan, dan Tuhan itu baik, ingin istilahnya membuat kalian menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih hebat lagi dengan cara Tuhan mendidiknya dengan itu ya, seperti itu. Jadi kalau kalian memang istilahnya di sini, di titik ini, memang walaupun jalannya pasti ya terseok-seok, pasti itu bangun luar biasa, bahkan mungkin kesedihan yang cukup luar biasa, air mata yang tidak pernah habis, mungkin seperti itu. Tapi ketika kalian menghadapinya dengan kebaikan, dengan kesabaran, ada buah yang sangat indah. Bukan cuma kalian bisa nikmati, bahkan bisa bermanfaat buat orang lain. Itu keren banget ya, seperti itu. Kalau masalah harta itu insya Allah akan ngikutin kalau udah di titik itu biasanya ya, seperti itu. Dan anggap aja kalian berjodoh dengan pasangan kalian sebagai pelajaran hidup membuat kalian lebih keren seperti itu ya. Walaupun ini di sini energinya ada yang berat, ada juga yang sedang-sedang saja. Kita beralih ke pel 3. Pel 3 ini sebenarnya dia mencintai siapa? Sebenarnya dia mencintai siapa? Dia itu sangat mencintai mantan istri, mantan pacar, mantan suami ya, mantan tunangan, seperti itu ya. Dan orang ini memang orang yang cenderung tertutup, cenderung tidak mudah membuka diri walaupun memang ramah. Tetapi di sini dia menyimpan rasa kesedihan yang cukup luar biasa dalam, bahkan sangat dalam, dan membuat trauma yang luar biasa dalam hidupnya, sehingga dia merasakan kesedihan yang cukup luar biasa, bahkan sampai susah tidur, selalu gelisah, selalu ngigo dengan kehidupan yang pernah dia alami, dan selalu merasa bahwa orang itu tidak baik, bahwa dia itu dikucilkan, bahwa dia itu tidak pantas untuk dicintai, dan mungkin dia banyak kekurangan sehingga orang-orang yang dia cintai meninggalkan dia. Cukup menyedihkan hidupnya ya. Dan di sini dia menutupinya dengan rasa angkuh, dengan rasa sombong, dengan kerja keras yang luar biasa, dengan gila kerja, sehingga dia berpikir tidak ada waktu untuk memikirkan kesedihannya. Tetapi tanpa dia sadari, perbuatan atau kelakuan yang dia lakukan selama ini banyak menyakiti orang lain, banyak menyakiti orang yang dia cintai, bahkan mencintai dia, dan banyak menyakiti dirinya sendiri. Orang-orang seperti ini memang butuh penyembuhan atau uluran tangan yang lembut, yang benar-benar sabar, yang benar bisa mengayomi dan bisa mengarahkan dia ke hal-hal yang memang naluri yang begitu halus, sehingga dia bisa memahami bahwa apa yang dia pikirkan itu tidak semuanya itu benar. Nah, di sini sepertinya dia itu banyak menepis perasaannya ketika dia mencintai seseorang atau mencintai orang lain, dan setelah dia mendekat, misalnya dia tuh ada keinginan ya untuk tertariklah dengan si Melinda misalnya ya, tertarik dengan si Melinda. Tapi ketika udah dekat, dia itu membandingkan dengan tunangannya, dengan mantan pacarnya, dengan mantan istri, dengan mantan suaminya. Jadi akhirnya mundur begitu. Tetapi tanpa dia sadari, apa yang dilakukan itu sangat menyakitkan dan sangat menyakiti orang yang dia dekati,
karena mungkin orang yang dia dekat itu udah punya rasa cinta atau simpati kepadanya. Nah, disitulah dia sepertinya butuh pegangan hidup untuk menjadi orang yang istilahnya seseorang yang punya pemikiran yang luas, pemikiran yang dewasa, dan pemikiran yang memang selayaknya pemikiran manusia. Bukan manusia ya, pemikiran manusia yang sehat lah, bukan pemikiran manusia yang sehat gitu ya, karena secara mental mungkin dia butuh arahan, butuh pengayoman, atau butuh istilahnya seperti masukan-masukan yang baik, tetapi yang bisa diterima oleh dia. Jadi intinya dia ini sangat mencintai orang-orang di masa lalunya yang pernah hidup di dalam hidupnya ya. Misalnya mantan pacar, mantan tunangan, mantan istri, mantan suami, seperti itu. Tetapi pada akhirnya dia akan merasakan kesedihannya sendiri, keterpurukannya sendiri, dan kesepiannya sendiri. Dan di titik ini dia akan datang kepada kalian. Kalau memang kalian istilahnya pernah dekat dengan dia, kalau kalian pernah dekat dengan dia, ini ceritanya antara 1 atau 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, dia akan datang kepada kalian ya, untuk meminta maaf, untuk mengatakan bahwa ayo kita nikah, ayo temani hidup aku, ayo kita bersama-sama menjalani hidup sampai akhir hayat kita. Mungkin seperti itu ya. Tapi ini kalau ceritanya cuma baru sebulan, setahun, atau misalnya setahun lah, pokoknya paling lama setahun, mungkin seandainya dia datang kepada kalian, dia akan minta maaf saja. Maafin aku karena aku pernah menyakiti hati kamu, pernah memberikan harapan yang memang tidak bisa aku wujudkan. Mungkin seperti itu ya. Ini memang cerita-cerita yang saya tarik ini, cerita-cerita yang memang cerita kehidupan manusia yang memang diberikan suatu cobaan, ada juga atau diberikan arahan untuk penyembuhan diri, seperti itu ya. Dan ini orang ini memang orang yang punya pengaruh, ada juga misalnya seorang pejabat atau seorang yang punya pengaruh, punya wewenang, atau orang yang memang sukses hidupnya karena memang dia gila kerja ya, atau orang yang memang disegani atau punya simpati yang cukup disegani oleh orang lain. Kalau wanita ini wanita karir, wanita yang dewasa, wanita yang punya karir baik, entah dalam pekerjaan atau usaha, staf kantor atau apapun itu. Tetapi wanita ini wanita yang keras, wanita yang mandiri, wanita yang punya jati diri sendiri, wanita yang karakternya kuat, seperti itu ya. Tetapi di sini memang ada kesedihan yang begitu dalam di dalam hatinya, dibungkus dengan kesederhanaan, dibungkus dengan kepintaran, dibungkus dengan sifat yang memang mandiri dan pintar, seperti itu. Tetapi ada hati yang hancur. Nah, di sini sepertinya, tapi di sini sepertinya bagi orang-orang seperti ini akan ada kebahagiaan yang akan datang, pada akhirnya akan bertemu dengan orang-orang yang benar-benar tulus mencintainya. Mungkin ini datangnya bisa dengan kalian ya, yang saya sebutkan tadi. Yang kalau kalian punya cerita ini, waktunya dari saya cerita ini udah berlalu sekitar 5 tahun, 7 tahun, 4 tahun, 2 tahun gitu ya. Mungkin dia akan datang lagi kepada kalian meminta ayo kita nikah. Tapi kalau ini cerita ini baru beberapa bulan, baru kurang lebih setahun, mungkin hanya akan datang minta maaf saja, seperti itu ya. Seperti itu teman-teman yang akan saya sampaikan. Ini mungkin sudah selesai karena yang saya tarik emang ini, dan yang saya lihat cuma ini ya. Semoga ini menjadi manfaat dan hiburan buat kalian semua dimanapun kalian berada. Dan tolong di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.